Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, di antara nabi-nabi yang diutus oleh Allah, Nabi Sulaiman adalah salah satu yang paling menonjol karena mukjizat yang diberikan kepadanya begitu luar biasa. Mukjizat tersebut tidak hanya menakjubkan, tetapi juga menimbulkan kekaguman dan iri hati dari berbagai kalangan. Nabi Sulaiman dikenal sebagai sosok yang mampu mengendalikan bangsa jin, bangsa hewan, dan bahkan bangsa angin. Sebuah kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Namun, di balik kehebatan itu, ada peninggalan berharga yang hingga kini masih menjadi misteri dan menjadi incaran banyak pihak, terutama bangsa Israel. Apa sebenarnya peninggalan itu? Mengapa bangsa Israel begitu berambisi untuk mendapatkannya? Dan yang paling penting, apa yang akan terjadi jika benda-benda tersebut jatuh ke tangan yang salah? Simak videonya. Nabi Sulaiman adalah salah satu figur paling terkenal dan dihormati dalam tradisi agama Abrahamik, yakni Islam, Yahudi, dan Kristen. Yang dikenal tidak hanya karena kebijaksanaannya yang luar biasa, tetapi juga karena kekayaan dan kekuasaan yang melampaui batas. Dalam berbagai teks agama, Nabi Sulaiman digambarkan memiliki kekayaan yang tidak terhingga, kekuasaan atas jin dan hewan, serta kemampuan untuk memerintah alam. Harta karunnya sering sekali disebut-sebut sebagai sesuatu yang sangat berharga dan misterius, membuat banyak orang yang tergoda untuk mencarinya. Namun, di balik semua cerita dan legenda, apakah harta karun Nabi Sulaiman benar-benar ada? Dan jika iya, di mana tempat tersembunyi? Dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman atau Solomon dalam tradisi Yahudi dan Kristen digambarkan sebagai seorang raja yang luar biasa kaya dan berkuasa. Allah memberkati Sulaiman dengan kemampuan untuk berbicara dengan binatang dan mengendalikan jin. Kekayaannya sangat besar, sehingga istananya dilapisi dengan emas dan perak, dan tahta kerajaannya terbuat dari gading yang dihiasi dengan batu-batu berharga. Dalam surat Shad ayat 35, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juga pun sesudahku." Doanya dikabulkan dan ia diberi kekayaan dan kekuasaan yang tak tertandingi. Kitab suci lain seperti Talmud juga menyebutkan kekayaan Sulaiman yang melimpah dengan emas yang mengalir seperti sungai di kerajaannya. Legenda tentang harta karun Nabi Sulaiman telah menginspirasi banyak cerita rakyat dan spekulasi tentang sejarah. Salah satu legenda yang paling terkenal adalah bahwa harta karun ini disembunyikan di suatu tempat di bawah kuil Sulaiman di Yerusalem. Kuil ini, yang juga dikenal sebagai Bait Allah, dibangun oleh Nabi Sulaiman dan menjadi pusat ibadah bagi bangsa Israel kuno. Konon, saat kuil dihancurkan oleh bangsa Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi, harta karun tersebut disembunyikan di suatu tempat yang aman. Ada pula cerita lain yang menyebutkan bahwa harta karun Nabi Sulaiman disembunyikan di tempat-tempat terpencil di wilayah Israel atau bahkan di luar negeri. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa harta tersebut mungkin tersembunyi di gua-gua rahasia atau di bawah reruntuhan bangunan kuno. Namun, semua ini tetaplah spekulasi dan tidak ada bukti konkret yang dapat mengonfirmasi keberadaan harta tersebut. Sejak dulu, Israel telah menjadi pusat dari berbagai upaya pencarian harta karun. Salah satu penggalian paling awal dilakukan oleh Charles Warren, seorang insinyur militer Inggris, pada tahun 1867. Ia melakukan eksplorasi di sekitar kuil Sulaiman dan menemukan jaringan terowongan bawah tanah yang rumit. Meski tidak menemukan harta karun, penemuan ini membuka jalan bagi penggalian-penggalian selanjutnya dan meningkatkan minat terhadap misteri harta karun tersebut. Penggalian lainnya dilakukan oleh berbagai arkeolog dan penjelajah di sekitar kota tua Yerusalem dan di daerah sekitarnya. Banyak dari mereka yang berharap dapat menemukan petunjuk atau artefak yang terkait dengan kekayaan Nabi Sulaiman. Namun, sebagian besar upaya ini tidak membuahkan hasil yang signifikan dalam hal penemuan harta karun. Selain di Yerusalem, pencarian juga dilakukan di tempat-tempat lain di Israel yang diyakini memiliki hubungan dengan Nabi Sulaiman. Misalnya di wilayah Megiddo, yang menurut beberapa teori mungkin menjadi salah satu tempat penyimpanan harta karun. Namun, hingga saat ini tidak ada penemuan yang dapat secara langsung dikaitkan dengan kekayaan Nabi Sulaiman.
Pencarian harta karun Nabi Sulaiman tidak lepas dari kontroversi. Beberapa kalangan mengkritik upaya-upaya penggalian yang dilakukan tanpa memperhatikan aspek historis dan keagamaan dari situs-situs tersebut. Sebagai contoh, penggalian di bawah kuil Sulaiman seringkali memicu ketegangan politik dan agama, mengingat pentingnya situs tersebut bagi umat Yahudi, Muslim, dan Kristen. Ada juga perdebatan mengenai validitas dari cerita-cerita tentang harta karun Sulaiman. Beberapa ahli sejarah berpendapat bahwa legenda ini mungkin hanyalah mitos yang berkembang seiring berjalannya waktu, dan bahwa kekayaan Nabi Sulaiman mungkin telah habis digunakan atau dibawa pergi oleh bangsa-bangsa yang menaklukkan Israel, seperti Babilonia dan Romawi. Legenda tentang harta karun Nabi Sulaiman tidak hanya menarik perhatian para arkeolog dan sejarawan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak karya sastra dan film. Dalam berbagai cerita, harta karun ini digambarkan sebagai sesuatu yang penuh dengan bahaya dan tantangan, seringkali melibatkan kutukan atau jin yang menjaga kekayaan tersebut. Misalnya, dalam novel-novel petualangan dan film-film Hollywood, harta karun Sulaiman seringkali digambarkan sebagai objek pencarian oleh tokoh-tokoh utama yang harus menghadapi berbagai rintangan untuk menemukannya. Meskipun cerita ini lebih banyak bersifat fiktif, mereka menunjukkan betapa kuatnya daya tarik dan misteri yang melekat pada legenda harta karun Nabi Sulaiman. Selain Israel, ada beberapa teori yang menyebutkan bahwa harta karun Nabi Sulaiman mungkin tersembunyi di tempat-tempat lain di luar negeri. Salah satu teori menyebutkan bahwa harta karun tersebut mungkin telah dibawa oleh Ratu Saba di kerajaannya ke wilayah Saba yang sekarang dikenal sebagai Ethiopia. Hubungan antara Nabi Sulaiman dan Ratu Saba memang tercatat dalam sejarah, dan ada spekulasi bahwa Ratu Saba mungkin telah menyimpan sebagian dari kekayaan tersebut di kerajaannya. Teori lainnya menyebutkan bahwa harta karun Nabi Sulaiman mungkin tersembunyi di Arab Saudi, di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Madain Saleh atau Al-Hijr. Tempat ini adalah situs arkeologis yang penting dan sering dikaitkan dengan cerita-cerita tentang kaum Thamud dan Ad dalam Al-Quran. Meskipun tidak ada bukti konkret yang mendukung teori ini, beberapa orang percaya bahwa tempat ini mungkin menyimpan petunjuk tentang keberadaan harta karun Sulaiman. Harta karun Sulaiman tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Meskipun telah banyak upaya yang telah dilakukan untuk menemukannya, baik melalui penggalian arkeologis maupun pencarian di luar negeri, hingga kini belum ada bukti yang dapat mengkonfirmasi keberadaan harta tersebut. Legenda tentang kekayaan Sulaiman mungkin akan terus memicu minat dan spekulasi. Namun, apakah harta karun ini benar-benar atau hanya merupakan bagian dari mitos, masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab hingga saat ini. Bagi mereka yang tertarik dengan sejarah dan arkeologi, pencarian harta karun Nabi Sulaiman menawarkan tantangan yang tidak tertandingi. Mungkin suatu hari nanti, dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan, misteri ini akan terpecahkan dan dunia akan menyaksikan penemuan yang luar biasa. Namun, hingga saat itu tiba, harta karun Nabi Sulaiman akan menjadi salah satu legenda terbesar yang memikat imajinasi umat manusia. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud, yang juga seorang nabi dan raja dari Bani Israel. Sejak muda, Nabi Sulaiman sudah menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Dan ketika ayahnya wafat, Sulaiman diangkat menjadi nabi dan raja, menggantikan posisi ayahnya sebagai pemimpin Bani Israel. Allah memberinya beberapa mujizat yang membuatnya mampu berbicara dengan hewan, memerintah bangsa jin, dan mengendalikan angin. Bahkan kekayaan dan kemegahan istana Nabi Sulaiman menjadi simbol kekayaannya dan tidak tertandingi. Salah satu mujizat Nabi Sulaiman yang paling terkenal adalah kemampuannya berbicara dengan binatang. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan bagaimana Sulaiman mampu mendengar percakapan sekelompok semut yang ketakutan akan dilindas oleh pasukan Sulaiman. Dengan bijaksana, Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk berhenti dan membiarkan semut-semut itu berlaru dengan aman. Hal ini menunjukkan betapa besar rasa keadilan dan rasa kasih sayang yang dimiliki oleh Sulaiman. Tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada makhluk-makhluk kecil seperti semut. Tidak hanya itu, Nabi Sulaiman juga diberikan kekuatan untuk mengendalikan bangsa jin dan setan. Ia mampu memerintahkan mereka untuk membangun istana yang megah
dengan bahan-bahan yang luar biasa seperti batu pualam, emas, tembaga, perak, mutiara, dan intan berlian. Istana ini tidak hanya menakjubkan karena kemewahannya, tetapi juga karena dibangun melalui kerjasama antara manusia, hewan, dan bangsa jin. Istana Sulaiman adalah simbol kemegahan dan kekuatan yang tidak tertandingi pada masanya. Namun, meskipun telah menyisakan begitu banyak mukjizat, bangsa Israel masih saja kufur terhadap Nabi Sulaiman. Mereka menolak untuk mengakui bahwa Sulaiman adalah utusan Allah dan justru menuduhnya menggunakan sihir untuk mendapatkan kekuatan. Mereka percaya bahwa Nabi Sulaiman memiliki sebuah kitab atau benda yang memberinya kekuatan untuk mengendalikan jin dan manusia. Keyakinan inilah yang membuat bangsa Israel begitu terobsesi untuk menemukan peninggalan Nabi Sulaiman dengan harapan mereka juga bisa memperoleh kekuatan yang sama. Namun setelah Nabi Sulaiman wafat, bangsa Israel mulai mencari peninggalan tersebut, terutama kitab yang diyakini berisi ajaran sihir. Setan kemudian membohongi mereka dengan mengatakan bahwa Nabi Sulaiman memiliki kitab sihir yang terkubur di bawah singgasana bangsa Israel, yang sudah terpedaya oleh kebohongan setan. Percaya bahwa dengan menemukan kitab tersebut, mereka akan dapat menguasai manusia, jin, bahkan dunia. Di antara peninggalan Nabi Sulaiman, terdapat sebuah cincin yang konon memiliki kekuatan magis dan mengendalikan roh dan setan. Legenda menyebutkan bahwa cincin ini sangat berharga dan memiliki kekuatan luar biasa. Suatu hari, cincin tersebut hilang di perarian sungai Yordan, namun kemudian ditemukan kembali ke dalam perut ikan oleh seorang nelayan. Cincin ini diyakini bisa memberikan perlindungan dan kekuatan luar biasa kepada pemakainya, dan menjadi salah satu peninggalan yang paling dicari hingga saat ini. Konon, cincin tersebut ikut dimakamkan bersama Nabi Sulaiman. Namun, hingga saat ini, keberadaan makam Nabi Sulaiman sendiri masih menjadi misteri besar. Banyak yang meyakini bahwa siapapun yang menemukan cincin tersebut akan memiliki kekuatan dan menguasai dunia. Inilah sebabnya mengapa bangsa Israel begitu terobsesi untuk menemukan cincin tersebut. Selain itu, ada juga kabar tentang tabut perjanjian yang disebut berisi berbagai harta karun. Kabar ini pertama kali disebarluaskan pada abad ke-19 oleh penulis H. Richter Haggard dalam novel petualangannya King Solomon's Mines. Novel ini diterbitkan bertepatan dengan penemuan arkeologi seperti situs-situs kuno di Timur Tengah dan Afrika, yang semakin memperkuat keyakinan bahwa harta karun Nabi Sulaiman memang benar-benar ada. Setengah abad kemudian, seorang arkeolog Amerika bernama Nelson Gluex mengumumkan bahwa ia telah menemukan tambang Nabi Sulaiman di Great Rift Valley, dekat perbatasan modern antara Israel dan Yordania. Namun, tambang tersebut tidak dipenuhi emas seperti yang dibayangkan, melainkan biji tembaga yang menurut Gluex merupakan sumber kekayaan Nabi Sulaiman. Sayangnya, Gluex tidak mampu mengaitkan bukti arkeologis itu dengan yang tertera dalam kitab suci. Banyak sejarawan yang meragukan klaimnya. Sementara itu, di Eropa dan Amerika, minat hidup peninggalan Nabi Sulaiman terus berlanjut. Didorong oleh spekulasi yang terus muncul dalam film, novel, dan media populer lainnya, beberapa bahkan percaya bahwa harta karun Nabi Sulaiman tersebar di berbagai lokasi yang sulit dijangkau, dan bahwa harta tersebut dilindungi oleh kekuatan magis. Hingga kini, pencarian benda-benda peninggalan Nabi Sulaiman masih terus berlanjut. Ada yang mencarinya demi ilmu pengetahuan, ada yang mengejarnya demi kekayaan, dan ada pula yang memburunya karena percaya bahwa benda-benda tersebut akan memberi mereka kekuatan untuk menguasai dunia. Namun, terlepas dari semua spekulasi dan teori konspirasi, hanya Allah lah yang maha mengetahui kebenaran tentang keberadaan dan kegunaan benda-benda peninggalan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita tetap diberi hidayah oleh Allah untuk selalu berada di jalan yang benar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.